Ini ada nama-namanya ya. Jadi yang ini tolong dikasih tahu ya namanya-namanya. Namanya nama-nama yang saya akan bimbing insya Allah apa risetnya ya. Jadi sampai riset kedua ya. Nah, di sini adalah ada sekitar 17 orang ya. Jadi untuk untuk semester ini saya tidak ngambil riset apa reguler ya, cuma karyawan doang ya. Nah, jadi untuk bimbingannya bisa online, bisa offline ya. Itu terserah ya. Jadi sekarang itu kita fokus ke sistematik dulu ya. Sistematik dulu di sini kalian bisa ambil sistematik dulu ya. Nah, jadi kalau yang kemarin diajar sama saya itu bisa ya, bisa langsung dibuat ya sistematiknya ya. Bisa langsung sistematiknya dibuat, baru kita uploadkan ya. Jadi ini sistematik, jadi masuknya ke seminar nasional prodi gitu ya, nasional prodi gitu ya. Jadi ada juga di ETC, di Neutral ya. Jadi ini pertama kita ke sini aja dulu tugasnya ya. Jadi tugasnya ke sini bagaimana ke depannya kita akan ke klik di Neutral, klik seminar ya. Kita cari yang sismatik ya. Jadi kan 2026 ya, sismatik bulan Agustus. Jadi itu yang kita akan abaikan ya, sismatiknya itu. Ini adalah untuk peserta, harganya ini adalah untuk yang subjek jurnal atau yang research ya. Ya silakan aja kalian di sismatik ya. Sismatik kenapa ya nggak masuk ya? Nah, jadi untuk kalian yang kemarin diajar sama saya tentang yang namanya SPK itu ya, tinggal kita dicek lagi ya. Tapi yang belum sama sekali buat, kita buat sama-sama ya, mau ngarahnya kemana ya. Jadi di sini udah ada beberapa orang ya. Jadi yang pertama itu kita akan ke sistematik, itu bulan Agustus ya. Jadi laporannya itu kita akan buat sesuai dengan petunjuk ya, atau misalkan diskusi kita ya. Nah, ini namanya proceedingnya, ya, proceeding sistematik. Ini lagi loading ya, karena hujan ya. Nah, di sini kalian, yang tugas saya, coba langsung ke template kan, gitu ya. Yang tugas saya, ya ada yang kelas karyawan lah ya. Yang kelas karyawan kecuali Diana, Wawa, Pengistu, sama siapa tuh Rapli ya. Nah, itu bisa dari awal ya. Jadi yang Jahra, Alda, Pangestu, Putri gitu ya. Nah, ini silakan saja gitu ya. Sesuaikan. Sesuaikan aja ya dengan ini. Ini di sistematik nih ya. Jadi teman-teman di sini ambil namanya templatenya ya. Ambil templatenya di sini dari sekarang. Langsung yang tadi tugas dari saya itu suka aja langsungkan ke ini ya. Templatenya di mana ya? Coba di sini templatenya. Kalau templatenya tidak ada, bisa kalian ambil yang sudah jadi ya. Nah, ini berapa Pak bayarnya? Bayarnya berapa? Saya nggak tahu ya. Tadi bayarnya 7,5 ya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu templatenya, bisa ambil template yang ini. Ya. Jadi minggu depan udah selesai ya, yang udah tugas dari saya tuh, yang ajar saya bangsa Framework, Jakman sebagainya itu ya. Jadi intinya sismatik. Jadi dalam satu kelompok pakai framework gak boleh sama ya. Misalkan Lucy sama ini adalah framework Jakman, boleh Jakman tapi dua frameworknya ya, yang bisanya ya. Jadi nggak lebih dari dua metode yang sama di bimbingan saya, gitu ya. Jadi silakan kalian pakai Jakman bebas lah untuk sistematik itu ya. Tapi untuk proceeding itu bebas ya.
Nah, tapi untuk modelnya itu tidak boleh lebih dari dua. Misalkan di sini Lucy sama siapa sama yang namanya Noval itu adalah Jakman, udah. Tapi yang lainnya nggak boleh Jakman lagi. Putri itu nggak boleh ya. Bisa apa Togap atau apa gitu ya. Nah, jadi sekarang pertama itu kita siapkan sismatik ya. Nah, itu sismatik di sini ambil yang aktivitasnya ya, karena ini lagi loading ya. Jadi template sesuaikan. Jadi tugas kalian yang kemarin apa tugas saya itu kalian eh, sesuaikan dengan sismatik. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada template-nya, tidak ada template, maka kalian ambil aja yang namanya di ini nih apa di aktivitas ya. Ntar juga ada atau di apa di saya di link saya ada ya di apa Google saya. Di Google saya bisa kalian ambil yang namanya yang pertamanya ya. Di sini kita cari yang namanya nama saya ya, atau Google Scholar dulu. Google Scholar, di sini Google Scholar, klik ya, baru cari nama saya ya. Itu untuk template-nya maksudnya ya. Kalau di sana masih tidak ada. Jadi masuk Google Scholar, cari nama saya, baru cari template-nya. Nah, di sini carinya ya, di sini carinya di sini carinya. Ini kan jurnal Sinta, berarti jangan. Cari yang proceeding, berarti sismatik carinya di sini ya. Sismatik, nah ini, yang ini ya. Seminar Nasional Informasi. Ini aja buat kalian untuk yang namanya apa? Ini formatnya ya. Nah, ini formatnya bisa diambil ini ya. Ini formatnya ntar kita lengkapi gitu ya. Nah, ini bisa kalian download ininya nih dibuat apa dibuat yang namanya Word kan ya. Jadi ini aja ikuti. Ini lagi alor ya jaringannya karena hujan. Nah, saya di sini ada sekitar 17 orang ya, 17 orang. Kita akan selesai sampai 8 atau 16 pertemuan ya. Ini. Jadi ntar seminarnya itu di semester 6 di pertemuan ke-16. Jadi ini harus selesai apa yang namanya jurnalnya ya. Jadi kalau yang itu Diana Wawa udah punya jurnal, sok aja saya cek gitu ya. Saya akan cek itu kemana arah. Jadi intinya sekarang kita ke eh, Sismatik dulu ya. Itu harganya 700.000 gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini masih kena loading ya. Ada Zahra, Zahra lagi ngapain? Zahra, Zahra, tidur ya. Zahra, ada Zahra, bisa dengar suaraku? Atau mau Zahra, Zahra lagi di mana? Oh, udah mobil. Ya udah mau dia lagi di rumah nggak? Ya, di rumah. Oke, buka coba tugas kamu contohnya. Oh ya, yang di Google Drive Yang di rap itu. udah Pak. Searching, search kan. Saya koleksi. Bentar, bentar Pak. Bentar-bentar lo. Petir bentar itu. Se- Oke, silakan. Selain nunggu ada yang tanyakan. Jadi untuk ini ada yang namanya apa? Ini ya, ada namanya apa? SOP-nya ya. Jadi kita itu nggak sembarangan. Ada namanya SOP-nya untuk
pembimbing SCP, riset, dan mandiri gitu ya. Nah, jadi pertemuan kita itu ntar yang pertama, kalau di ini apa, link lagi error ya, yang apa itunya lagi error, sistematiknya ya. Nah, ini pertemuan pertama kita di sini ya. Nah, jadi ini adalah RPS tiga apa kita di SKS ya. Nah, di sini part ini CMT-nya apa menerapkan konsepnya, perancangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah untuk pertamanya. Jadi menjelaskan konsep riset ya. Jadi riset itu adalah semacam objek penelitian ya yang kamu anggap itu bisa membantu dalam suatu permasalahan. Itu disebut dengan riset, ya kan? Misalkan di tempat kita itu banyak misalkan sampah sarekan atau banyak sampah-sampah lah, gitu ya. Nah, tapi supaya tidak mencemari hujan, kala banjir, maka kita adakan penelitian. Ini sampah itu gimana supaya bisa manfaat untuk orang lain, gitu kan ya. Misalkan kita buat yang namanya sampah itu kita yang sudah ada di apa dikelompokkan organik, plastik dan sebagainya. Nah, sepak plastik kita buat mesinnya gitu ya. Mesinnya apa? Supaya plastiknya itu pas dimasukkan ke mesin itu kan meleleh. Nah, kita cetak berupa mangkok kah, gelas kah gitu. Nah, jadi si mesin itu disebutnya riset gitu ya. Jadi bagaimana yang namanya kita itu kan banyak sampah itu kan masalah. Jadi supaya kita bagaimana mengurangi masalah itu. Misalkan sampah apa plastik bisa dibuat tas, buat apa. Jadi yang si jawaban risetnya itu ada mesinnya gitu. Bagaimana kita membuat mesin bahwa si plastik itu sampah itu pas kita masukkan ke mesin itu dia meleleh dan menghasilkan apa untuk manfaatnya. Manfaat apa masyarakat berarti menghasilkan kita buat semacam apa? Gelas, apa dan sebagainya. Contoh iklan itu kan iklan-iklan gitu kan ya bisa buat tas dan sebagainya. Itu disebut riset. Ada lagi kalau misalkan mohon maaf ya, kalau misalkan kita tinggal di desa, pedesaan gitu ya. Itu kan hewan-hewan itu banyak berserakan tuh ya. Ada kambing di mana, itu kan sapi di mana, itu kan buang kotoran tuh. Itu kan masalah juga. Buatlah kita riset supaya kotoran itu kita bermanfaat gitu, dimanfaatkan. Makalah buatlah jadi si kotoran itu kita tampung, dibuatlah semacam gas gitu kan ya. Bukan gas kentut, kita gas. Jadi dibuat gas supaya ada bermanfaatnya itu disebut riset. Atau misalkan kalian nih apa di risetnya nggak mau cuma di kelas aja. Nah, jadi misalkan di kelas saya itu banyak satu kelas itu misalkan 20 orang tuh ya atau 40. Ah, saya ingin coba kira-kira dalam satu kelas ini umur di atas 20 apa di atas 19 berapa orang. Tadi buat riset itu bisa gitu ya, buat riset. Jadi apa sistemnya itu sistem prediksi atau sistem pendukung keputusan untuk apa dan sebagainya. Itu bisa itu ya riset itu. Atau juga misalkan nih saya akan misalkan di rumah saya punya apa yang namanya usaha, tapi usaha saya itu apa yang namanya banyak pelanggan tapi apa macet gitu ya. Jadi orang beli itu suka ngantri. Gimana supaya nggak ngantri? Nah, buatlah sebuah riset, buatlah sebuah sistem. Tapi saya sistem nggak bisa Pak, jadi buatlah sebuah perancangannya gitu. Itu disebut riset gitu ya. Perancangan bukan apa, menggunakan model apa, framework apa, menggunakan hanya UI UX saja nggak apa-apa gitu ya. Itu sebutnya riset. Jadi mencari apa dan mencari sebuah masalah, memberikan solusi masalah itu supaya riset yang kalian itu ada bermanfaatnya bagi orang orang banyak gitu ya. Mana tuh itu mau Lydia? Woi, Ih, nggak bisa ininya, Pak. Belum sok coba lagi diizinkan. eta share juga lagi share. Nah, Jadi masih nggak bisa. yang belum buat riset ya, boleh tugas saya atau yang lain boleh sekarang bertanya tentang judulnya gitu ya. Sok bisa nggak? Mau Bentar lu loh, Pak. dia, mau Nggak Lydia. bisa loh, Pak. Ya Allah, Siti bisa nggak? Siti Alfiani, tugas bapak teh mana? Sok di-sharekan, uang koreksi. Bawa-bawa cara ngerjakeun. Ganti dina lainnya kucek KB.
Pak, Pak izin Pak, Rafael, Rafael beres ya lagi. tugas teh. Aku lagi di jalan Pak, izin Pak. Innalillahi wa internasional jalan. Tapi tugas yang itu udah beres, yang enterprise. Iya, sok siapa yang Heeh. di rumah, tugasnya itu coba di-sharekan. Jadi untuk kedepannya, gimana kalau kita adakannya itu di di hari biasa tapi malam jam 7 ya. Kalau setelah Ramadan gimana? Jadi jangan hari Minggu lah. Ya, jadi hari Minggu takutnya ada yang kerja kerja ini kerja lemur ya. Ya. Jadi kita setelah Idul Fitri kita bimbingannya malam ya, jam 7 online. Tapi mau datang ke kampus juga apa-apa, udah ya, gitu bimbingannya. Ya innalillahi wa internasional Cana Raya itu ya. Udah karyawan teh ya. Biar saya ambil atau yang tugasnya ya. Di mana di itu ya. Coba saya cek tugasnya ya. Jadi intinya kita fokus ke riset sistematik ya. Eh, eh. Nih teh. Kita cek tugas kaliannya ya. Ini bukan ya. Oh ya ini ya. 22C. Tuh Hani, Bukan pengerjakan yang juga. itu tuh kok. Aduh, ini Kan yang yang mana? Ah, pengerjakan gue diganti din lainnya ya mah. Nilai SCP, pengumpulan jurnal ini kan 23E, pengumpulan jurnal ini kan tugas AI. Mana? Di mana? Laporan SCP. Ah, bener. Dikebuli gue nih. Anak-anak angkatan 23 nih. Ini udah kelas E, ya mah tuh. Ayo, mana? Bisa dirubah deui ku nilai KB dibere C KB ganti. Ayo, mana? Ini kelas B ada. Enggak ada juga. B juga nih. Kemana itu? Atau di sini juga? Bapak, itu dikirim sama Shilva di grup linknya. Linknya coba. Oh, di dieunya, di Sudin.
Coba Nusi Mulia, Maudio. Mau yang mana? Mau di itunya? Yang Gartner F ya. Ya, boleh, Pak. Nah ini ya. Nah ini kita lihat kelihatan ya. Nah ini mah contoh di sismatik ya. Juris teknik ya. Nah jadi untuk sismatik sesuaikan dengan formatnya ya. Format yang tadi kata tinggal dibuka ya. Nah, jadi formatnya sesuaikan. Yang pertama judul itu tidak boleh dari 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bisa ya. Nah, ntar ininya tinggal copy saja. Tinggal copy sesuaikan dengan yang namanya di format sistematik gitu ya. Gitu ya. Nah, ini paling kita akan yang namanya merubah sedikit ya dari pendahuluan gitu ya. Masa pendahuluan sakieu sancrot ya. Nah, gitu ya, pendahuluan sakieu ya. Kita akan rubah ke jurnal pendahuluannya ya. Jadi yang pertama judul itu harus paling sedikit 15. Jadi di judul itu yang pertama ada masalahnya, ada yang namanya solusinya, lalu ada objeknya. Perancangan interface arsitektur. Nah, ini masalah dia membuat rancangan ya. Sistem UKM ini adalah objeknya. Menggunakan federal bla bla ini adalah solusinya. Jadi dia mempunyai sebuah masalah untuk membuat perancangan di sistem UKM gitu maksudnya ya. Jadi untuk judul itu yang pertama ada permasalahannya apa? Oh, berarti si Maulidia itu dia mempunyai masalah tentang bagaimana merancang sistem UKM gitu kan ya. Sistem UKM di sini adalah objeknya, bukan studi kasus. Kalau studi kasus mah adalah apa? Objek jadi tempatnya. Studi kasus di mana? Ini objek UKM, sistem UKM itu objek, ya kan? Nah, kalau studi kasus ada tempat, beda antara objek yang tempat. Objek dengan tempat beda, gitu ya. Nah, di sini ada Federal Interface Architecture Framework itu adalah solusinya. Jadi intinya si dia itu dia mempunyai yang namanya masalah dalam perancangan di sistem UKM. Dia tidak punya solusi, maka dia sekarang sudah punya solusi menggunakan model framework. Nah ini mau diganti ya di sini menggunakan model, pakai model, Ya, Wiwi, Bapak. ya pakai Ya, model Bapak. gitu ya. Nah Iya. setelah itu untuk bab satu itu coba dicatat semua ya. Bab satu itu ada 11 pokok inti di bab satu ya. Mau dibuat satu paragraf kan, dua paragraf kan, tiga paragraf kan, empat paragraf, tapi sama di sana itu isinya seperti itu, ya. Oke, ngerti nggak kalian untuk membuat judul dulu tadi? Yang Mengerti, tidak Pak. ngerti silakan tanyakan. Ngerti nggak untuk membuat judul seperti itu, gitu. Ya, secara singkatnya itu. Kalau tidak, kita lanjut, ya. Jadi intinya kita buat jurnal dulu untuk sistematik, ya, sistematik, gitu ya, untuk bulan Agustus, gitu ya. Jadi setelah jurnal beres, baru kita ke laporan SCP-nya. Ya, ya laporan SCP risetnya. Oke ya. Nah, jadi yang pertama di bab satu itu, yang pertama harus ada namanya urgensi. Bisa dicatat ya, urgensi. Nah, minggu depan baru saya akan terangkan urgensi itu apa, contohnya apa gitu ya. Nah, ini adalah untuk kelas karyawan menggunakan framework gitu ya. Ntar untuk kelas regulernya itu saya kasih kasih tahu contoh jurnalnya ya. Tapi semua sama judul itu ada masalahnya, harus ada objeknya, terus harus ada solusinya dan di mana tempatnya. Ini studi kasus ada tempat ya. Tadi yang pertama untuk bab satu itu ada yang namanya urgensi ya. Yang kedua harus ada yang namanya objeknya. Berarti nah ini objeknya kan adalah sistem UKM. Nah, gitu ya, itu objeknya. Jadi kalian terangkan. Jadi urgensi itu apa contohnya apa urgensi itu? Pada masa ini kita memerlukan bla 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 itu urgensi gitu ya. Terus apa warung Bu Erni adalah warung yang sekarang menganut sistem UKM gitu. Terus jabarkan gitu ya. Nah, terus di sini setelah urgensi apa? Kita cari yang namanya gapnya. Saya catat ya gapnya.
Gapnya itu kita cari dari jurnal. Jadi jurnal yang berhubungan dengan apa apa judul ini apa dia gunanya itu menggunakan apa aja frameworknya gitu. Ya, jurnalnya itu. Langsung adalah novelty, novelty pembaruan. Nah, jadi misalkan setelah kita mengupload jurnal atau jurnal kita upload itu sebanyak 25, kebanyakan perancangan ini menggunakan yang namanya federal. Tapi kebanyakan jurnal itu dia hanya sebagai tahap kelima. Misalkan contoh, misalkan pada itu ada misalkan model ini ada 10 tahap. Berarti kebanyakan jurnal itu adalah yang kita baca itu yang kita download selama 17 atau 25 buah jurnal itu dia menggunakan sampai 5 tahap. Nah, baru kita ada namanya perubahan, berarti kita tambahkan jadi 7 tahap. Itu disebut namanya novelty atau perubahan gitu ya. Nah, objeknya beda. Misalkan kalau misalkan yang lain itu dia cuma 5 menu, kita ada 8 menu di warung Reni Bu Reni itu gitu ya. Kalau bisa ini ntar kasus-kasusnya di warung XYZ aja ya. Jangan nama orang takutnya dia tidak menerima ya. Jadi untuk studi kasus bisa menggunakan samaran XYZ gitu ya. XYZ aja. Misalkan studi kasus di warung XYZ ya. Tapi ntar di bab pendahuluannya terangkan alamatnya di mana gitu kan ya. Warung XYZ alamat di mana. Tetap di yang namanya apa yang nama isi ini tetap yang namanya Bu Erni itu dihilangkan dengan menggunakan XYZ. Itu ya. Itu ya, Baik, XYZ ya. Nah, terus setelah gap jadi kita ada masalahnya nih, masalah dua ini apa masalahnya? Terus solusinya. Jadi masalahnya itu hasil dari gap dan novelty gap dan itu dari jurnal yang kalian baca, gitu kan ya. Nah, itu. Terus selanjutnya ada kalian jelaskan ya. Jadi kenapa kalian meneliti ini sepentingnya sepenting berapa gitu. Sepenting apakah ini harus diangkat sebagai penelitian judul ini. Dijelaskan di website itu. Jadi saya mengambil judul ini karena saya mengambil penelitian ini karena bla 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 gitu. Sangat penting bagi kami, bagi warung itu karena dengan adanya sistem pelayanan ini akan apa apa akan dengan adanya perancangan ini akan membuat warung tersebut semakin maju dan dikenal di apa di internet terutama di kalangan Sukabumi atau apa itu. Jadi kalian jelaskan ya seberapa pentingnya gitu ya apa judul ini kamu angkat atau seberapa pentingnya kamu meneliti ini gitu. Kalau misalkan gak penting-penting amat ya jangan gitu ya. Tujuannya, jadi tujuan ini untuk apa tujuannya ya. Terus apa lagi manfaatnya, kontribusinya dan sebutkan juga kelemahan sistem apa sistem kamu ini atau kelemahan penelitian kamu ini. Misalkan penelitian saya itu hanya mencakup daerah kota Sukabumi gitu ya. Kota dan kabupaten Sukabumi. Mungkin untuk peneliti berikutnya bisa menyangkut apa sekitar Jawa Barat atau seluruh Indonesia gitu. Karena dengan di atas wilayah sedikit, maka data kita semakin sedikit dan apa hasil pun mungkin tidak akan memuaskan dengan data yang lebih banyak gitu. Gitu ya. Nah, dari 11 poin ini bisa dibuat satu paragraf. Tapi kalau jurnal itu 11 poin itu bisa membuat segini gitu ta. Segini kita buat ya. Nah, jadi ini kayaknya ini yang pertama ini urgensi ini mikro. Sistem ini adalah ini bukan ini Maya. Berarti ini adalah di gapnya tapi dia tidak menerangkan gap dari jurnal itu sendiri. Nah, di sini langsung ke dalam metode masalahnya tidak ada di sini ya permasalahannya. Nah, ini kan metodenya itu seperti sering pencatatan bla bla bla. Nah, itu bukan ini masalah yang jadi tampilkannya masalah apa fisiknya. Jadi kenapa di sini ada kesalahan dan pencatatan itu kan masalah secara apa yang namanya deskripsi gitu ya. Deskriptif gitu ya. Jadi kamu tampilkan masalah faktanya kan ya. Fakta dan nyatanya. Nah, jadi untuk jurnal di 11 poin itu bisa dibuat 3 paragraf atau dibuat segini, tapi dia apa yang namanya ada sebuah seluruh poin itu, gitu ya. Nah, ini untuk di bab satunya, ya. Jadi yang tugas saya boleh dibuat apa dibuat yang namanya sistematik, ya. Boleh model sama tapi 2 orang, jangan banyak.
Boleh menggunakan jakman ke apa jakman sama togab boleh, gitu ya. Silakan, tapi untuk skripsi nggak boleh. Nah ya, jadi apa kalian di sini cuma dua saja, nggak boleh lebih. Menggunakan model yang menggunakan model atau metode yang sama itu bisa oleh dua orang, gitu ya. Nah, ini untuk bab satunya silakan harus ada 11 poin itu. Ya, ntar saya cek, kalau nggak ada, ntar saya dikembalikan lagi ke kalian. Ntar juga saya akan kasih link untuk namanya eh, grup ya, link grup untuk yang sudah jurnalnya, gitu ya. Untuk jurnal-jurnal sudah, gitu ya, silakan. Ini masih lama di bulan Agustus ya, Agustus, gitu ya. Nah, jadi sekarang materinya itu kan bagaimana kita membuat sebuah jurnal itu. Jadi kita buatnya ke proceeding saja. Jadi ntar setelah semester 6 sampai 7 baru kita buat jurnal lagi ke Sinta. Ntar saya kasih tahu cara gimana Sinta itu, kasih tahu lagi gitu ya. Nah, di sini abstrak itu kita tinggal abstrak juga ada poin-poinnya. Di sini abstrak itu ya, poin-poinnya. Terus yang keduanya, kalau minggu depan ini udah selesai, ada 11 poin itu tolong dibolkan. Misalkan sih urgensi bol gitu ya. Terus permasalahan, kesalahan. Nah, misalkan ini apa, metode sering mengakibatkan kesalahan, berarti dibol masalahnya gitu ya. Terus apalagi kontribusinya di bawah. Kontribusi dapat meningkatkan bla 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 gitu ya. Boleh panjang juga, misalkan sampai 7 paragraf, boleh nggak apa-apa ya. Jadi kita misalkan Pak kata-katanya sedikit aja, sedangkan di dalam bab satu itu harus 11 item ada di sana gitu ya. Terus jurnalnya itu, jadi minggu depan itu jurnal yang namanya referensi harus ada. Nah ini referensi pulang ya. Jadi saya minta referensi adalah paling sedikit 25 referensi. Kalau enggak saya akan gas CC. Ya, 25 referensi silakan cari. Ya, minggu depan saya kasih kasih tahu cara carinya. Jadi saya minta 25 referensi paling sedikit. Jadi yang 10, 17 saya akan tolak untuk ke sistematiknya. Ya, gitu ya. Jadi silakan aja kalian buat apa untuk namanya proceeding sistematik. Jadi saya minta paling sedikit 25 untuk jurnal referensinya. Ya, jadi mari kalian download ya di sistematiknya ya itu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke yang mana kelas reguler karena di sini ada reguler itu ada yang namanya Muhammad Rafi, ada namanya siapa Wawa, Pengesu dan Diana ya itu kelas reguler. Kalau kelas reguler kita Jakman dia nggak akan ngerti ya perancangannya ya. Maka kita buat kelas reguler yang jurnal reguler aja gitu ya, seperti yang reguler nih ya. Oh, di dieu ngumpulkeunna ningan kalian teh. Pangen teh ngana eueuh. Ini ya, kita buat yang reguler contohnya. Ini tapi semua dokumen itu dipakai dengan jus teknik dulu jurnalnya ya. Nah, ini saya ngajar di kelompok ya. Nah, ini analisis. Nah, ini boleh. Nah, ini juga boleh ya. Nah, ini adalah si siapa nih si Najwa ya. Ini contohnya ya. Tapi kalau kalian kemarin ada dikasih Pak Dudi suruh suruh bikin jurnal kalau nggak pakai bisa dibuat sistematik ya. Kalau saya kemana aja. Nah, ini contohnya ya. Nah ini kalau di Word gini gampang ya. Jadi kalau untuk tulisan teman-teman bisa diperbaiki. Jadi kalau misalkan ini nih salah nih mengaruhi, nih, klik aja nih mempengaruhi. Tapi kalau nama orang jangan diganti ya. Ini Maon. Ini kan ini nama nih Maon, Maon bulan. Tuh. Nah ini salahnya ya. Jadi kalau nama orang belum diganti ini berguna untuk perbaikan nih. Keberagaman berarti keragaman. Nah ini itu aja enaknya ya. Memengaruhi, mempengaruhi itu ya. Jadi sebelum ke saya ini cek dulu ini saja. Tuh ya. Jadi tapi kalau nama mempengaruhi, tapi kalau nama itu jangan diperbaiki ya. Nah, itu. Jadi kalian bisa di Google Docs ya antar pasi-pasi. Ini yang salah seperti itu. Jadi bisa kalian dibuatkan dulu ya. Ini sama salah yang pengaruhnya. Tapi
yang lainnya benar kata-katanya ya. Oke, kita bahas yang di sini. Untuk Diana, Wawa, dan teman-teman si Rapli, ya, ntar kasih tahu, banyak belum tahu nih. Jadi silakan kalian menggunakan SPK, data mining, UI UX, bebas ya, analisisnya ya. Mau menggunakan SPK, menggunakan apa, database, Kamin. Jadi Pak, boleh nggak kemarin saya dikasih tugas sama Pak Rudi membuat jurnal, tapi belum dipadudikan. Boleh. Izin dulu Pak Rudi, bisa nggak disabitkan di Sismati? Kalau belum punya, sok aja ajukan judulnya ke Bapak setiap bimbingan, atau bisa ke ini ntar Bapak kasih arahannya gitu ya. Jadi tadi yang pertama judul itu paling banyak 12 kata. Jadi dan kata penghubung tidak dihitung. Dan untuk dengan gitu ya, di itu nggak dihitung ya. Jadi 12. Contoh ini analisis, statistik, deskripsi, dan inferensial terhadap faktor yang mempengaruhi tingkat keharisan jenis ikan pada usaha penjualan ikan. Satu, dua, tiga, empat. Nah ini nggak dihitung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini terlalu banyak. Harus di apa singkat lagi gitu ya. Yang pertama di sini analisis apa sistematik terhadap nah ini yang tidak adanya apa? Tidak ada solusinya, tidak ada metodenya ya. Misalkan menggunakan metode Kamins, metode NB, metode apa gitu ya. Ini tidak ada namanya metode di sini nggak ada. Jadi harus pakai metodenya seperti apa ya. Analisis sistematik, deskripsi dan nah ini adalah masalah ini terhadap faktor-faktor pengaruh tingkat jenis. Nah, ini sampai sini adalah masalah. Nah, ini adalah objeknya. Nah, di sini masalahnya itu tidak ada yang namanya solusinya, gitu kan. Misalkan di sini menggunakan metode AHP, menggunakan metode Kamins, menggunakan metode SAW, menggunakan metode apa tandem pores dan sebagainya gitu ya. Itu. Jadi untuk bab satu juga sama ya. Nah, ini boleh sekian paragraf. Tadi kan si Mulia sedikit ya. Tambahkan aja. Jadi setiap jurnal itu ada yang namanya tingkat berapa yang namanya apa jumlah ada yang 15 lembar, ada 10 lembar gitu ya. Jadi yang paling banyaknya itu kita patokan di bab satu sama bab 4 ya. Jadi bab 3 itu kita sedikit aja gitu ya. Untuk jurnal disingkat aja gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan yang namanya jurnal yang akan kita upload gitu ya. Sesuaikan aja itu. Jadi teman-teman ini dapat pustaka itu bukan gini, kita adalah IEEE. Jadi IEEE itu kita apa yang namanya IEEE. Jadi di sini ada satu dua tuh ya. Cara yang mana yang lain. Nah jadi IEEE teh kayak ini si apa tulisannya. Ini si Pionika ya. Nah kayak gini IEEE itu ya. Tulisan IEEE. Jadi kalian yang kemarin diajarkan sama saya itu silakan. Nah ini ya ini nggak bukan IEEE ya bukan ini ya. Salah juga nih. Bukan ini IEEE itu yang ada satu dua nih kan ya. Coba yang lain pakai IEEE-nya. Coba Viola. Nah kayak gini IEEE itu ya. Nah jadi daftar pustakanya hurufnya sama gini. Kita itu IEEE. Jadi untuk yang namanya teknik pakainya IEEE. Jadi kayak gini nih. Ya. Nah jadi kayak yang tadi harus dirubah lagi ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membimbing bimbingan apa jurnal ya bab satu, bab 2, bab 3 gitu ya. Sesuai dengan tadi tema di sini ya. Tema apa yang kita di SAP-nya gitu ya. Nah, jadi di SAP-nya kita belajar pertama tentang namanya tadi jurnal gitu ya.
bagaimana kita membuat sebuah jurnal. Jadi kalian tuh fokusnya ke jurnal aja. Ini ya. Nah, jadi fokusnya ke jurnal saja. Jadi saya harapkan itu tidak ada yang belum selesai. Ya, belum selesai misalkan di ini ya. Nah, ini jadi itu yang disebut dengan konsep riset. Jadi apa? Jadi riset itu bisa untuk membantu apa masyarakat ya kan ya. Jadi riset itu jangan terlalu wah gitu ya. Lihat aja di sekitar kita gitu ya. Jadi apa yang harus apa kita buat riset atau di kantor kita. Jadi kalau kita berbasis di dalam apa internet ya bagus gitu ya. Jadi buat internet risetnya ya. Misalkan kenapa ya kelulusan di Nusa Kota itu terlambat, misalkan tak bisa itu bisa dibuat riset gitu ya. Jadi intinya untuk riset itu yang pertama metode atau model yang kalian dikuasai itu aja. Jadi kuasai dulu model dan metodenya. Yang kedua apa baru kita ke objeknya. Yang ketiga baru kita cari referensinya ya. Jadi untuk riset itu kita pahami dulu metodenya. Kan kalian udah belajar yang namanya metode-metode ya, mulai dari audit sistem informasi gitu kan ya. Itu bisa ya mengaudit itu. Jadi misalkan apa audit sistem informasi pada si akad SD Anu atau si akad Nusa Putra itu bisa dengan menggunakan CISO sekian. Nah, itu menggunakan CISO itu namanya apa? Solusinya gitu. Ya, solusinya atau sebut juga metodenya atau apa bisa menggunakan metode apa dan sebagainya. Ya, jadi jangan terlalu yang bikin tren, wah teman saya itu gini, itu gini gitu. Jadi nggak boleh itu ya. Yang pertama harus observasi dulu gitu ya. Jangan sampai kalian mengarang gitu ya. Nah, kenapa? Nanti tanyakan ini di mana daerahnya, di mana yang namanya apa alamatnya gitu ya. Bisa ke saya, ke Prodi itu minta surat izin penelitiannya. Harus ada izin penelitiannya. Kalau misalkan ini tidak ada tempatnya, tidak sesuai ya wayah, nah gitu kan ya. Berarti tidak sesuai apa yang akan diharapkan. Nah, di sini kan baik yang namanya pakai metode analisis, baik namanya perancang, itu kan ada yang namanya pengujiannya. Jadi setiap itu harus ada pengujiannya. Jadi kalau ada pengujian itu dianggapnya berita itu mengarang. Siapa apa yang mengujiannya boleh menggunakan apa hoax dan sebagainya. Itu pengujian itu udah kalian pelajari namanya di apa di mata kuliah statistik dan probabilitas kalau nggak salah ya. Jadi yang perancangan kalau tidak ada pengujiannya itu dianggapnya salah. Takutnya merancang itu kita ibarat kasar itu berbohong gitu ya. Jadi harus ada pengujiannya bisa menggunakan apa black box dan sebagainya gitu ya. Jadi di bawah itu harus ada pengujian untuk sistem itu. Kalau misalkan kita merancangnya gitu ya. Pengujian-pengujiannya itu. Nah, ntar di sini akan belajar bagaimana identifikasi tentang gap ya. Nah, jadi pertemuan besok kita bagaimana kita akan apa mencari gapnya itu ya. Jadi jurnalnya itu bisa kalian download dari sekarang ya, jadi hubungan-hubungannya ya. Jadi jurnal itu apa 25 gitu ya. Jadi kalau bisa itu untuk sistematik di bulan bulan 6 itu udah beres ya. Saya pengen lihat dua beres udah beres. Jadi kita untuk online-nya itu belajarnya seperti ini ya. Minggu depan kita bahas namanya apa gap. Gap itu dari mana Pak? Dari jurnal. Jadi kalian download jurnalnya apa jadi download jurnal itu bukan udah beres berarti belum melaksanakan. Jadi bab satunya belum, bab duanya belum gitu kan. Cuma punya data saja baru kita download jurnalnya ya. Jurnalnya itu silakan download mau yang nasional, internasional, mau proceeding dan sebagainya. Itu citasinya bebas ya. Nah, kita lihat tugas-tugas teman kalian yang tadi gitu ya. Ada nggak pengujian black box-nya gitu ya? Yang saya takutnya itu nggak ada pengujiannya gitu ya. Berarti kalau tidak ada pengujian dianggapnya apa bohong ya penelitiannya ya. Tinggal paste-paste saja. Ini saran kesimpulan. Apa ini analisis gap hasil layan parkir. Berarti di sini, nah ini tidak ada namanya solusinya gitu ya. Ini menggunakan apa nih? Ini menggunakan interface, pakai menggunakan, oh Gartner ya, ini Gartner ya.
Nah, di sini kita coba. Nah, ini ntar di upload ya minggu depan ya. Misalkan di sini adalah apa manfaatnya di blok sama kamu ya. Langsung di warna hitamkan ya di bold ya. Jadi supaya minggu depan bisa selesai ya. Jadi minggu depan saya berharap bab satu sudah beres semua untuk jurnal ya. Gak peduli ya yang namanya apa skrip apa jurnalnya itu atau bab satunya itu banyak gitu ya. Nah, kalau bisa ini kita kopikan dulu gitu kan ya di Google Scholar ada nggak gitu ya. Nah, jadi minggu depan jadi kita buat bab satu dulu. Semua dipresentasikan ya. Kita cari mana gapnya, mana itu. Jadi cari misalkan sini urgensi di blog gitu ya. Salah juga nggak apa-apa, masih lama kok ya. Tapi kalau misalkan kalian yang udah beres, apa yang bimbingan saya ini boleh dipakai, kita sama-sama dicek lagi gitu ya, dicek lagi mana yang kurangnya. Terus untuk daftar pustaka itu harus di 2001 ya, 2001 berarti 5 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2020 itu nggak boleh. Oke ya. Nah, jadi minggu depan itu bab satunya harus selesai kita buat jurnal untuk proceeding dulu. Nah, jadi proceedingnya itu kita tadi apa? Buka sistematiknya, terus tulisannya gimana ya, spasinya gimana, sesuai. Jangan sampai kalian supaya ya atau apa dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan untuk setelah Ramadan kalian tuh apakah mau tetap di hari Minggu atau di malam? Misalkan malam Senin, malam Selasa, asal jangan itu ya. Jangan malam Senin karena malam Senin itu saya ada pengajian ya. Malam Senin, malam Selasa, jangan. Saya ada pengajian malam Selasa itu. Jadi nggak, jangan ya. Kalau hari lain silakan. Malam Jumat ke, malam Sabtu, malam Minggu silakan. Itu mulai jam 7 ya. Semua. Jadi saya di sini cuma 3 kelas ya untuk penelitian yaitu di yang skripsi 2 yaitu kelas reguler satu, kelas karyawan satu. Kalau SCP saya ngambil cuma 1 kelas saja yaitu kelas karyawan, gitu ya. Yang lainnya sama Pak Dudi gitu ya. Tuh. Jadi silakan ntar kalian teman-teman di grup berunding ya, di grup tuh ada ya. Kira-kira mau mau hari Minggu jam 1 boleh ya. Ah Pak, Minggu mau takutnya ada acara kondangan atau apa. Kalau sebelum nikah itu kondangan kan ya. Atau misalkan ada yang ngelemur, malam aja Pak, jam 7 boleh jam 7 ya. Ya jadi ini seperti kelas gitu ya, di absen sebagainya gitu ya. Jadi atasnya itu jadi sebenarnya untuk yang ke apa yang teman-teman yang ngajar sama saya itu sebenarnya udah beres sih ya, tinggal dipoles saja. Jadi setelah jurnalnya beres baru kita ke laporannya. Laporannya kan udah ada ya, panduannya ya, laporannya. Jadi syaratnya itu adalah yang pertama proceeding, yang semester 7 itu hanya bersinta. Jadi nggak perlu sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Sinta 4 boleh, Sinta 5 boleh, Sinta 6 boleh. Bapak Sinta berapa? Tergantung pembimbingnya. Kalau saya bebas sih. Mau Sinta 4, 5, 6, terserah ya untuk semester 7. Nah, berarti ntar di sini harus diganti. Diganti lagi judulnya. Ya, jadi kalau mau nggak diganti, berarti untuk proceeding kita buat yang namanya literatur review dulu. Ya, yang belum buat bisa buat literatur review dulu. Ya, jadi kita tuh cuma mengandalkan dari bahan jurnal. Itu bisa dibuat jurnal gitu. Jadi namanya literatur review itu bisa untuk proceeding ya. Nanti untuk semesternya itu maka Pak untuk dibuatkan jurnal gitu. Jadi misalkan nih kalau apa pakai Studiana dan sebagainya belum punya judul nih. Misalkan judulnya A, kita buat literatur review dulu itu bisa. Jadi isinya itu adalah mereview jurnal-jurnal yang berhubungan dengan itu. Itu bisa untuk proceeding. Nah, nanti semester 7-nya itu dibuat sebuah jurnal gitu ya. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Yang kelas reguler, Diana dan apa? Pengestu. Mengerti, Bapak? Ya, jadi kalau itu buat aja tuh literatur review dulu ya. Ya. Kalau kelas karyawan boleh juga kalau gitu dulu gitu. Misalkan ini ya buat semester 7 judul ini nggak apa-apa. Yang untuk semester namanya buat literatur review nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan ini kalian sayang udah banyak empat jurnal kan ya. Bisa untuk beres sampai skripsi itu ya jurnalnya ya. Itu bisa.
Semua bisa untuk apa literatur review itu bisa gitu ya. Nah, jadi silakan minggu depan itu kalian judulnya udah siap ya. Jadi ingat judulnya itu ada masalah, objeknya sama solusinya. Ini model itu dalam judul ada solusi, model, metode, model framework Jakman, model model framework Jakman, TOGAF itu solusi, metode AHP, metode SAW, metode data mining SPM itu juga solusi. Ya, misalkan contohnya prediksi kelulusan UAS angkatan 20 sekian menggunakan jadi saya prediksi tingkat kelulusan misalkan ya nilai UAS angkatan sekian di Prodi SI menggunakan metode tandem forest itu bisa ya itu bisa tapi tunggu dulu ya studi kasus di Universitas Nusa Putra gitu ya atau di studi kasus di Universitas XYZ itu bisa ya jadi tidak harus disebutkan namanya tapi ntar di bab satunya di latar belakang di bab duanya itu sebutkan di mana penelitiannya dan sebagainya ya jadi kita fokus ke jurnal dulu ya jurnal untuk proceeding dulu untuk di semester 7 ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi jangan sampai acuh tak acuh ya. Jadi ntar ini saya juga ini ngambil ini ya karyawan untuk seleksi ke berikutnya. Jadi kalau masih mau saya terus sampai skripsi suka aja. Nah, tapi kadang-kadang di SCP itu saya nggak diambil semua karena udah ketahuan oh ini mah rajin, ini nggak rajin gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan udah kenal saya anaknya ya mungkin diterima lagi atau tidak. Kalau skripsi ngambil saya gitu ya. Tapi kalau enaknya itu bisa sudah saya kalian ngambil yang lain supaya ada pengalaman gitu ya. Misalkan oh SCP-nya sama saya berarti skripsi sama Pak Palen, Bu Adil apa. Jadi supaya ada pengalaman. Oh, mau sama saya nggak apa-apa, tapi saya lihat dulu pengalaman di SCP-nya ini anak rajin nggak, gitu kan ya. Apa gitu ya. Nah, jadi kenapa saya buat yang namanya link ntar ya, link untuk Google Drive. Jadi kalau ada kalian belum selesainya akan saya selesaikan gitu ya di waktunya itu ya. Masalah gapnya, masalah apa? Ntar masalah gapnya, masalah novelty dan sebagainya. Jadi untuk minggu depan silakan kalian judulnya masing-masingnya. Kalau misalkan mau yang ini, yang tugas saya silakan dibuatkan dulu ya yang kelas karyawan. Terus di pendahuluannya tolong dikasih bold, misalkan di sini urgensi, bold, ini apa bold gitu ya. Boleh dibuat 11 paragraf dulu sebelum kita diringkas ya. Atau misalkan kita buat seperti ini, berapa paragraf nih? Satu, satu, dua, tiga, empat, empat paragraf atau lima paragraf boleh, tapi berhubungan dengan 11 item tadi. Pak, di bab satu paragrafnya itu dibatas kak? Enggak, cuma tulisan karakternya itu. Jurnal itu kalau di bab saya itu harus tulisannya 1000 sampai 1500 misalnya. 1500 kata. Ya, tergantung jurnalnya. Jadi ada aturannya misalkan untuk abstrak ini 150 kata. Nah, itu. Misalkan untuk bab satu 1500 sampai 2000 kata ininya gitu. Itu ada aturannya. Makanya kalian lihat aturannya di jus teknik ya. Lihat yang lainnya berapa hurufnya. Jadi kalian ini blok ya, huruf ini blok, simpan di Excel. Ntar di sini ada berapa katanya gitu. Ya, tapi yang umum berapa Pak? Yang umum itu ribuan lah ya. Ntar saya kasih tahu ya, tergantung jurnalnya. Kita patokannya ke jurnal mana? Hukum salam. Nah, jadi ada yang namanya itunya batas-batasnya itu ya. Berapa-berapanya itu silakan kalian ya. Jadi minggu depan judulnya itu silakan kalian buat bagaimana judulnya. Nah, terus 12 item tadi terus ada di dalam bab satu ya. Novelty-nya, gap-nya, solusinya, dan sebagainya. Nah, itu kalau sistematik itu kalian lihat lagi. Jadi kalau misalkan untuk bab satu itu ada berapa teks gitu ya. Berapa teks atau berapa kata gitu ya. Kalau 1500 kata, nah itu sesuaikan 1500 kata. Terus untuk abstrak juga sama ya. Nggak asal kita nulis gitu kan ya. Jadi ada juga berapa sih abstrak itu paling besar, paling sedikit gitu ya. Tergantung jurnal atau proceeding yang akan kita submit gitu ya.
Nah, terus untuk kata kuncinya itu sama juga ya, tergantung pedomannya. Ada yang 3, ada yang 5. Itu ya pedomannya itu. Jadi setiap kata-kata yang asing itu dimiringkan, tapi kalau kata-kata bahasa Indonesia itu dibiasakan saja. Gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan saya minta judulnya dulu sama bersatunya. Tadi isi pendahuluan itu apa ada apa aja tadi udah saya jelaskan gitu ya. Boleh di satu paragraf, urgensi satu paragraf, objek dan sebagainya. Atau misalkan dalam 6 paragraf itu apa berhubungan dengan yang tadi 11 gitu ya. Tadi yang telat dicatatnya, yang telat masuk, boleh minta ke temannya, gitu ya, temannya. Jadi minggu depan masih online karena bukan Ramadan ya di jam 1 di hari Minggu lah. Kalau nggak ada jam 1 atau jam 10 gitu ya. Ntar saya kasih tahu lagi. Mungkin minggu depan mah pagi ya karena saya jadwalnya jam 1 jadwal masuk, gitu. Jam 2 jadwal masuk kuliah. Kalau mau jam 1 boleh gitu ya. Nah ini sudah ada deadline ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada deadline, namanya yang deadline belum ada itu segera sekarang laporan ke saya. Jadi kita ada di sini ya. Mana teh? Dulu, saya lihat dulu. Kita lihat di apa di itu ya, di yang saya kemarin share itu ya. Itu kalau belum ada namanya bisa di WA ke saya. Kalau nggak salah di Adlink udah ada ya, di Adlink ya, nama-namanya ya. Dosennya ya. Gimana? Udah ada belum di Adlink nama dosennya, dosen pembimbingnya gitu ya? Kalau di Diana udah ada Bapak. Udah ada ya. Iya. Nah, yang belum ada segera, yang belum ada nama saya segera laporin ya. Jadi minggu depan silakan aja ya kalian buat judulnya ya. Ntar kita presentasikan seorang jurnal ini gimana, gimana, gimana gitu ya. Jurnalnya itu harus berapa? 25 paling sedikit, 25 ya. Jadi silakan. Jadi untuk bimbingan saya itu yang sama metodenya itu boleh 2 orang saja. Tapi objeknya beda. Tapi harus ada alasannya gitu ya. Dia mah gini gitu. Karena pasti beda objek, beda datanya gitu ya. Boleh misalkan ini Jakman ini sama ini, Togap sama ini. Tapi ada nggak perbedaannya atau penjelasan gitu ya. Jangan lupa nih seberapa seberapa penting penelitian kamu ini dibuat gitu. Kalau nggak penting-penting amat jangan dibuat gitu ya. SKS-nya 4 SKS sesuai dengan jadwal karyawan ya, bukan reguler ya. Karena kalau karyawan itu 4 SKS itu 144 ya. Karena satu SKS itu kalau karyawan 35. 35 berarti kalau misalkan 4 SKS berarti 6 6 atau 70 tambah 70 ya, nggak salah ya. Jadi 144. Berarti kurang lebih 2 jam ya. 2 jam lebih ya. Berarti 2 jam lebih 2 jam. Oh, benar 2 jam lebih 20 menit. Berarti kalau jam 1 kita selesai jam 3. Nah, itu adalah 4 SKS-nya ya. Jadi kita buat 4 SKS ini untuk sesi tanya jawab ya. Jadi saya harapkan jadi pas waktu sistematik itu udah beres semua ya. Jadi yang sampai kalian nanya lagi. Pelaporannya udah beres. Jadi sama-sama kita bereskan gitu ya. Dengan apa nilainya itu ntar ada di dalam yang namanya pas kita seminar, gitu ya, seminar. Oke, silakan. Ada yang tanyakan nggak? So, ada yang tanyakan nggak mengenai riset? Bapak maaf mau tanya. Hmm. Kan tadi kata Bapak boleh bikin literatur review kalau misalnya ada dua ide judulnya, nggak apa-apa kalau misalnya bukan literatur review buat yang sistematiknya. Bisa, bisa. Jadi kalau misalkan dua judul bisa kita lihat tuh ya. Jadi kalau dua itu buat cadangan itu bagus bisa Diana ya. Oke, kasih Bapak. Apalagi bisa Diana sok aja ya. Terima Yang kasih, lain, Pak. ya yang lain ada yang tanyakan. Yang lain tanyakan yang lain. Silakan ya.
jadi ntar saya upload materinya ya. Jadi kalian baca aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak paham, yang itu bisa di grup di apa ya. Yang sampai kita masih jauh gitu ya, masih jauh itu apa untuk itunya ntar aja. Jadi setiap itu ada pertemuannya gitu ya. Jadi supaya tapi tetap sih SKPI harus dilanjutkan, selesaikan ya. Nah, kemarin ada apa? Ada rapat itu, ada kebijakan baru lagi ya. Kalian bisa menyelesaikan skripsi semester 7. Yang pertama syaratnya itu tidak ada boleh nilai C ya. Yang kedua tidak boleh ada perbaikan ya. Yang ketiga itu di atas IPK-nya 36. Tidak boleh cuti. Itu. Jadi kalau misalkan kalian mau semester 7 mau skripsi boleh. Asal IPK-nya 36, tidak ada yang nilainya C, dan tidak ada perbaikan di semester bawahnya itu. Dan tidak mengajukan cuti. Gitu ya. Itu boleh. Terus yang selanjutnya, kumlot sama sangat baik itu ada bedanya. Contohnya si apa Diana itu misalkan IPK-nya itu adalah 3,87. Pangestu IPK-nya 3,80 misalkan ya. Nah, tapi Diana itu ada nilai C-nya. Dia pernah apa? Pernah yang namanya apa? Susulan gitu ya, misalkan ya. Terus dia pernah cuti. Tapi kalau misalkan pakai itu tidak, maka yang kumulot itu adalah pakai stu gitu. Meskipun nilai jumlahnya lebih besar daripada Diana. Paham nggak kalian? Ya. Jadi sekarang itu, Paham. jadi nggak semua kumlot gitu ya. Meskipun Diana nilainya 87, 3,87, terus Pak Kes itu misalkan nilainya 3,8 atau 7,9, 3,79, tapi dia belum cuti, belum perbaikan, tidak ada nilai C-nya itu yang kumlot dia gitu. Tapi kalau Diana itu sangat memuaskan. Itu aturannya sekarang itu, ya. Ya, jadi silakan mau semester 7 mah semester depan saya mau skripsi boleh. Ya, tapi lihat dulu cek dulu nilainya itu. Ya, pernah nggak kita remedial di semester 1 gitu kan? Atau semester 2, nah, itu nggak bisa. Atau pernah cuti, nggak bisa juga. Gitu ya. Nah, jadi kalian seperti itu gitu ya. Tapi tetap SKPI-nya udah pada 4 ya atau belum? SKPI-nya. Alhamdulillah tinggal 4 lagi, Bapak. 4 lagi ya. SKPI Iya. tetap. Tapi kalau misalkan 4 mah aman untuk apa seminar. Seminar 6 7 kan harus ada 4 SKPI ya. Ya itu ya bagi teman-teman yang mau sidang duluan itu nggak harus kelompok ya. Terus nih, Ani kan di angkatan 23 itu yang ikut ke Turki itu kan masih ada apa? Ada 20, ada 5 orang tuh ya. Jadi dua kelompok tuh. 5 ya kalau yang mau ya, saya nggak maksa. Dari sini kalau yang mau ikut apa kelompok itu sok aja, kurang 1 orang tuh kasihan tuh yang 2 orang dia harus menanggung beban baginya 2 orang gitu kan ya. Harusnya 3 gitu. Sok aja. Jadi keuntungannya seperti itu juga sama ya. Yang pertama dia langsung apa? Langsung mendapat 2 sertifikat Conference Nasional dan Conference Internasional Prodi dan Conference Internasional Lintas Prodi. Itu langsung dapat. Bisa juga ngajukan di semester 7 tanpa adanya apa? IPK kalau kelompok itu ya. Tanpa adanya apa? Perbaikan. Ya, itu untuk semester 7 gitu. Itu ya. Jadi itu tuh kelompok yang ke Turki itu ya. Beda itu mah ya. Tapi kalau misalkan dia ingin sidang semester 7 tidak berlaku tuh syarat seperti itu. Tidak berlaku syarat seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau kumlot berlaku gitu ya. Untuk naik kumlot berlaku gitu ya. Untuk ke apa yang namanya kelompok gitu ya. Sok aja ke teman-teman kalian yang kas karyawan yang mau ke Turki sok aja gitu ya. Karena itu kurang 1 orang gitu ya. Kalau yang mau gitu. Kalau nggak sih nggak apa-apa. Karena ada 5 orang tuh ya. Papa izin saya untuk di kelas di Adling belum ada, tapi udah untuk KRS sudah tercantum siapa itu ya, ya berarti masih dalam proses ya, karena ini dadakan semua. Tunggu aja ya. Yang penting kita udah jelas dosen pembimbingnya siapa, gitu kan ya, dan kapan kita akan bimbingannya. Jadi kita udah jelas gitu ya. Jadi nggak perlu kalian pusing lah ya. Jadi sok aja gitu ya. Itu. Terus di karyawan ada yang tanyakan?
Bapak mau izin tanya, Silakan. kan kata Bapak tadi syarat kalau misalnya kita mau sidang skripsi semester 7 nih, nilainya kan Hmm. gak boleh ada yang C ya Pak. Wah, nggak kedengaran? Ulangi Halo, coba. kedengaran gak Pak? Ya, sok. Coba ulang lagi. Jadi ada gak Pak suaranya? Ada, sok. Kan tadi kata Bapak kalau misalnya kita mau mengusulkan sidang skripsi semester 7 gak boleh ada nilai C ya Pak. Hmm. Ya. Nah, Terus? kalau kita ada nilai C-nya tapi pengen mengajukan skripsi di semester 7 itu gimana ya Pak solusinya? Kan itu udah syarat, nggak bisa. Oh nggak bisa Ya. Pak, berarti. Hmm. Nggak bisa gitu. Nah, kalau bisa, nggak bisa gitu. IPK 36, IPK-nya 36 bukan? Misal Ya, tapi IPK-nya 36, tapi menurut cuman saya itu coba kamu persiapkan dulu SKP-nya ya. Mudah-mudahan Kaprodi atau Polisi Operasi bisa untuk meloloskan kamu dengan surat di Prodi gitu. Ya, tapi oh tetap siap Pak. kayaknya yang aturan itu berlaku gitu. Takutnya ntar pindah kebijakan lagi gitu. Ya. Jadi disiapkan Iya aja Pak, tuh ya. Siapkan aja siap Pak. persyaratannya, SKPI-nya bereskan tuh ya. Tapi kalau masalah C, ya coba cek asal C-nya atau mobile meureun ya. Mungkin bisa diajukan atau bisa apa? Kalau misalkan layak, cuma masalah C saja satu mata kuliah, mungkin Prodi bisa diskusi ke bagian akademi solusinya gimana. Kalau misalkan anak ini udah siap untuk sidang di semester 7 gitu kan ya, sidang skripsi gitu, itu bisa gitu ya. Yang penting kita persiapkan saja syarat-syaratnya, SKPI-nya ya, itunya dan sebagainya. Ya gitu ya. Itu paling put. Jadi kalau kamu niat seperti itu ya cek aja IPK-nya dia kamu itu lebih dari 36 enggak gitu ya atau 3,6 lebih enggak gitu. Ya, kalau itu kamu sok aja ikuti aja alurnya itu administrasinya lunasan dulu SKP-nya bereskan. Nah, setelah itu udah siap beres terus skripsinya susun dari sekarang tuh ya. Ya, jadi kalau udah beres barulah kita datang kamu ke prodi gitu. Pak, saya udah siap skripsi semester 7 tapi kendalanya ada nilai saya C itu gimana aturannya. Nah, mudah-mudahan prodi bisa memberikan surat gitu ya supaya kamu bisa untuk gitu aja Put ya. Nah, iya Pak, makasih Pak. Ada lagi. Jadi kalau nggak ada minggu depan, jadi yang pertama judul siapkan, terus referensinya ya, siapkan referensi dan judulnya, taruh bab satunya ya. Meskipun itu diambil dari tugas, nggak apa-apa, tugas misalkan Pak Dudi, tugas apa, yang lain itu boleh diambil tugas dari saya, tapi di bab satunya itu dikoreksi lagi ya, harus ada item yang tadi ya, tujuannya, manfaatnya dan sebagainya ya. Jadi harus ada itu ya. Bisa kalian minggu depan kita presentasi satu orang ya. Minggu depan masih di hari Minggu ya, jam 10-an sampai jam 12. Tapi kalau udah Idul Fitri, silakan kalian, kalau udah Lebaran, silakan kalian apa berikan gitu ya. Ya, jadi silakan kalian mau hari apa. Oke? Ada yang Anda tanyakan? Ada yang tanyakan? Bapak mau tanya, Ya. berarti minggu depan itu bisa ya kalau misalnya yang kata Bapak tadi yang Hmm? ngambil jurnal yang udah dikumpulin yang kelas karyawan yang 4 itu. Iya. Yang penting mah minggu depan siapkan aja judulnya sama bab satunya dulu. Jadi kalau yang tugas saya boleh pakai. Jadi copy dulu aja bab satunya. Di bab satunya itu ada 11 item itu. Ada lagi. Sudah Bapak, terima kasih. Oke. Coba dibuka di layarnya ya buat namanya foto ya. Wah, jadi saya mau itu dulu. Coba mau dibuka kameranya ya. Jadi untuk daftar hadirnya Pak, sebentar. eh Mailah can mandi oge tenan awan.
Sok Andita, Putri yang belum buka ya. Diana, Naufaka gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk karir-kariran kalian di sini ya. Andita belum dibuka. Ini yang jarang hadir siapa nih ya? Yang mau jarang hadir bisa di eta di batangnya tanah. Oke ya, oke, udah siap? Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, oke. Ada yang tanya lagi? Kalau sudah, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.